Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar? Bertemu lagi dengan saya Endang Tarot yang akan membacakan peruntungan Anda minggu ini dalam channel Horoskop Endang Tarot. Seperti biasa, kita berdoa dulu semoga segala yang terbaik yang akan terjadi di minggu ini dan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Yang terpenting semakin dekat pada Sang Maha Pencipta dan semakin mengenal diri yang sejati. Dalam sebuah hadis disebutkan, man arafa nafsahu fakat arafa robbahu. Barang siapa mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Tuhannya. Oke, kita mulai berdoa dan saya akan kocok kartu tarot ini sambil terpejam. Seperti biasa, dari kartu yang saya beber ini akan kita ambil 5 kartu secara general untuk melihat kehidupan, keuangan, asmara berpasangan, asmara lajang, dan kesehatan ya. Tapi jangan lupa juga untuk like videonya, subscribe, sentuh lonceng, komen di bawah dan bantu share. Dan jangan lupa follow Instagram saya @endangtarot. Yang mau konsultasi private, Anda bisa kontak asisten saya Mbak Tati untuk menanyakan berapa biayanya, bagaimana transfernya, apa rekeningnya, apa syarat-syaratnya, kemana? Ke WhatsApp 087885001208. Sudah siap? Oke, kita mulai untuk melihat peruntungan bintang Anda satu persatu. Bisa siap 5 kartu akan saya ambil untuk melihat secara general kehidupannya, keuangan, asmara berpasangan, asmara lajang, dan kesehatan ya. Ini secara general. Oh ya, yang bilang saya lebih suka yang belakang ada grafis-grafis, yaitu yang ngedit almarhum suami saya. Kalau sekarang kan saya syuting sendiri, ngedit sendiri, jadi mohon dimaklumi ya dengan kesederhanaan yang ditampilkan. Pelan-pelan karena ada beberapa kegiatan saya sehingga saya belum bisa mempelajari proses editingnya ya. Karena saya lebih suka mandiri ya, nggak mau ada orang lain yang campur tangan. Jadi saya kerjakan semua sendiri. Maklum dulu saya produser televisi, jadi apa aja memprosesnya saya pelajari gitu. Oke, kita langsung mulai. Pisces, kehidupannya untuk minggu ini bagaimana peruntungannya? King of Swords, Raja Pedang. Harus tangguh, tepat waktu, disiplin, kerjakan semua tugas yang ada, kejar ketertinggalannya, dan pastikan bahwa Anda memang orang yang berani berisiko ya, berani bertanggung jawab atas apa yang sudah Anda sepakati. Saya siap, saya bersedia, saya jadikan, saya selesaikan. Itu yang harus Anda buktikan untuk minggu ini. Jadi nggak usah pakai ragu atau bingung atau nimbang-nimbang gimana gitu. Tapi Anda harus buktikan bahwa si Raja Pedang ini menggunakan kecerdasannya, kemampuannya, talentanya, pengalamannya, ilmu pengetahuannya untuk menyelesaikan apa saja yang ada di minggu ini sehingga tuntas, tas ya, nggak ada yang pakai nanti-nanti. Anda bekerja sama dengan baik dengan pihak-pihak yang sinkron, yang mau saling membantu, yang mau saling menyelesaikan urusan-urusan yang berkaitan dengan tugas tanggung jawab pekerjaan yang memang harus bergulir cepat, punya target-target gitu ya. Orang kalau nggak punya target akhirnya kerjanya kayak ya ala kadarnya atau apa adanya. Anda punya target yang jelas sehingga apa yang mau dikerjakan dilakukan sekuat mungkin, sebisa mungkin. Udah nggak usah pikirin orang-orang yang negative thinking atau ngomongnya di belakang atau mungkin cemburu dengan keberhasilan atau kesuksesan Anda atau sedang berusaha untuk menggoyang ketenangan hidup Anda. Udah nggak usah pikirin, fokus dengan apa yang harus Anda perbaiki setiap harinya dalam kehidupan. Yang sering saya pesankan kepada siapa saja, tiap hari lakukan kebaikan. Karena itu insya Allah jadi bekal kita ya dalam kehidupan di dunia maupun akhirat, atau saat ini dan nanti gitu ya. Oke, yang berikutnya adalah keuangan Pisces minggu ini. Kesatria koin, elemen tanah berkaitan dengan materi. Anda harus proaktif, harus kreatif, harus siap menjemput peluang yang datang. Jangan dibiarkan nanti lewat aja. Padahal ini kesempatan untuk mendulang ya, mendulang uang, mendulang income, mendulang pemasukan yang bisa membuat Anda mampu membiayai kebutuhan-kebutuhan yang memang terus bertambah. Nggak pakai alasan apapun, kebutuhan terus berjalan. Jadi Anda harus bisa mempersiapkan segala sesuatu yang akan memudahkan segala urusan yang berkaitan dengan pembiayaan, cicilan,
kebutuhan kehidupan gitu ya, tanggung jawab misalnya yang bertanggung jawab untuk keluarga, dan urusan yang berkaitan dengan kelanjutan usaha. Maka dari itu yang namanya keuangan memang harus dimanage dengan baik, catat pembiayaan, penerimaan, pengeluaran, jadi kita bisa mengalokasikan dengan tepat ya. Oke, berikutnya adalah asmara berpasangan Pisces. Strength, kekuatan. Ini sebetulnya kartunya mayor arkana. Singa yang kuat dibimbing oleh guardian angel, dibimbing oleh sosok yang membuat hati tenang, pikiran tenang, nggak kemana-mana, harus meyakini bahwa Anda juga pasangan harus bisa saling menguatkan, punya frekuensi yang sama. Tujuan berpasangan kan pelan tapi pasti menjadi pasangan yang soulmate, satu sama lain saling menguatkan, saling mencintai, saling peduli. Nggak mungkin kalau berpasangan saling menjatuhkan, saling menyakiti, saling memusuhi, ngapain berpasangan ya kan? Nah, proses bersama ini sebetulnya pada akhirnya akan membuat satu sama lain saling kangen, selalu ingin bersama, ingin saling membahagiakan, ingin saling kompak gitu ya. Pokoknya kalau udah ada yang aneh-aneh perlu ada dievaluasi. Ada apa sebetulnya? Kok jadi aneh gitu? Berpasangan tapi kok nggak ada kejelasan, misalnya yang berpacaran atau tunangan gitu ya. Yang berpasangan juga ada yang memilih untuk berjauhan karena kebutuhan keluarga gitu. Nah, buat saya ini juga PR banget, gimana supaya bisa satu sama lain saling terpaut hati, nggak ada yang mendua gitu ya. Dan gambaran strength ini seperti diingatkan, ayo satu sama lain ikatkan lagi hatinya, kuatkan lagi ikrarnya, kuatkan lagi komitmennya ya. Berikutnya adalah asmara lajang, Two of Cups. Ini elemen air berkaitan dengan perasaan. Ada peran serta energi yang lain yang sepertinya membantu Anda untuk bisa terhubung, terkoneksi dengan seseorang yang disuka. Harus dengan hati yang tenang, frekuensi yang tenang. Insya Allah Anda dengan dia bisa nyambung terus, komunikasi bisa selaras, dan makin paham bagaimana proses cinta itu bisa berlangsung, proses cinta itu bisa berjalan. Jadi penuh dengan kesabaran, melewati tantangan, lebih banyak pengertian, dan tidak ada kata bosan. Namanya juga ikhtiar untuk bisa dekat. Kalau bosan ngapain juga nyoba gitu kan. Nah, yakini kalau memang Anda merasa bahwa dialah seseorang yang mampu menyentuh relung hati Anda, berjuang ya. Karena di sini dua piala saling bertukar, berarti equal, frekuensinya nyambung. Ada simbol malaikat yang memberi blessing. Semoga apa yang sedang Anda ikhtiarkan tentang seseorang yang menurut Anda pas di hati, perjuangkan ya. Tapi buat yang merasa belum butuh seseorang, belum mau menjalin hubungan dengan siapapun, yang masih fokus pada karir, bisnis, pekerjaan gitu, Anda harus yakin bahwa apa yang Anda berikan mendapat respon yang seimbang, yang sesuai. Jadi ibaratnya kalau kita kerja, imbalannya sesuai. Dan ini juga berkaitan dengan keinginan Anda untuk terus bisa menapaki anak tangga kesuksesan dan bisa membahagiakan orang-orang terkasih, khususnya orang tua, mencukupi kebutuhannya, bisa memenuhi apa yang diinginkan, bisa mewujudkan impiannya gitu, berbakti ketika Anda sudah bisa mandiri. Kalau belum gimana Mbak Endang? Ya berdoa semoga kita dicukupkan rezekinya, dicepatkan mendapatkan pekerjaannya gitu ya, sehingga bisa segera meringankan beban apa yang ada di dalam kehidupan keluarga ya, orang tua khususnya ya. Oke, berikutnya adalah kesehatan Pisces. Ten of Cups, 10 piala, elemen air berkaitan dengan perasaan. Freedom, bebas ya. Ini mengartikan bahwa Anda harus membebaskan dari rasa stres, tegang, galau, risau. Ini berpengaruh sama kesehatan juga. Jadi moodnya up and down. Dan kalau yang berkaitan dengan stamina, Anda harus pikirkan hal apa yang bisa meningkatkan kayak mood booster Anda. Jadi bisa bergairah menjalani apapun, nggak terbawa suasana tubuh yang loyo, pikiran yang kacau, hati yang galau, stres. Bahkan di situasi yang orang banyak yang masih cemas dengan pandemi COVID ini, malah tertekan gitu ya.
Ada kenalan saya nggak mau terima siapapun ke rumahnya, nggak boleh dikunjungi, apalagi mengunjungi gitu. Tapi ya jangan sampai begitu amat. Kita kan makhluk sosial ya, bergaul, bertemu, berinteraksi. Kan ada tata caranya, tetap pakai hand sanitizer, ada disinfektan, ada pakai apa sekarang tuh face shield gitu ya. Terus pakai masker gitu. Jadi pokoknya kita terapkan social distancing, physical distancing. Kalau berkomunikasi, berinteraksi, ya masa harus kita hilangkan? Kita kan harus tetap terus bertemu. Ini juga menyehatkan batin loh, kalau kita banyak bersilaturahmi dengan orang-orang terkasih. Ya, yang penting jaga kesehatan dan pastikan bahwa pikiran Anda tidak tegang, nggak stres, sehingga mampu membebaskan diri dari hal-hal yang bisa membuat diri Anda tertekan ya. Oke Pisces, dari apa yang dibahas, kalau ada yang merasa kurang pas, kurang serk, kurang sesuai, skip aja. Jangan taruh pikiran apalagi di hati. Tapi kalau ada yang baik, aminkan, semoga menjadi kenyataan. Jangan lupa videonya di like, subscribe, sentuh lonceng, komen di bawah, dan bantu share di media sosial manapun yang Anda miliki. Jangan lupa follow Instagram saya @endangtarot. Dan jangan lupa buat yang mau konsultasi private, Anda bisa kontak tim saya, ada Mbak Tati, ada Mbak Salwa, Feiza, Irsyad, di WhatsApp 087885001208. Nanti tanyakan berapa biayanya, bagaimana transfernya, apa syarat-syaratnya, dan kirim bukti transfer, nanti akan dapat jadwal konsultasinya. Sekali lagi terima kasih untuk kebersamaan Pisces. Saya Endang Tarot pamit, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.